A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dugi Zalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma buhiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Surat Al-Hajj ayat 60. Niki kula wingi sampun kula terangaken gedhe. Tinggal melanjutkan mawon yang intinya pada ayat ini dzalik. Ya memang seperti itu ayat amru dzalik alladzi qasasnahu 'alaika. Memang yang terjadi adalah seperti itu, kenyataannya adalah seperti itu. Seperti yang aku ceritakan berupa wa'dil mu'minin wa wa'idil musyrikin. Orang-orang yang beriman itu mendapatkan janjinya Allah Ta'ala. Dan juga orang-orang yang musyrik itu mendapatkan ancaman daripada Allah. Nah sekarang waman aqaba bimisli ma uqiba bihi. Barang siapa yang membalaskan dengan balasan yang setara terhadap perilaku yang dilakukan kepada mereka, kemudian dia juga didolimi, niscaya dia akan ditolong, sungguh dia akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Berarti niki kemarin juga sudah saya sedikit terangkan asbabun nuzulnya, nggak usah diulangi, langsung mawon. Maka kemarin kula dugi tengah-tengah dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa di dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi salah satu gharizah atau sebuah sifat yang diciptakan di dalam hatinya manusia adalah sifat ghadab. Sifat marah. Sifat marah ini adalah sifat yang sifatnya, ya sekali lagi semua sifat yang diciptakan di dalam tubuh manusia itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Tergantung daripada dia cara mengendalikannya bagaimana. Orang punya amarah, diciptakan yang namanya ghadab. Itu juga ada negatifnya. Ghadab yang negatif, marah yang negatif itu adalah marah yang sifatnya keluar dari kendali, marah yang sifatnya itu menyebabkan seseorang itu sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya hingga dia itu mengeluarkan darinya bisa melewati daripada perkara yang hak. Sedangkan marah yang normal, ya marah yang sewajarnya. Mulane dengan dikatakan manistuhdiba falam yaghdab fahuwa himarun. Sapa wonge, siapa orangnya yang dibuat marah tapi dia tidak marah, berarti dia itu himar atau keledai. Lah mulane teng mriki dikatakan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah begini. Di sini kan diperberatikan secara hukum waman aqaba bimisli ma uqiba. Boleh, gampangane ngomong ngoten. Boleh bagi seseorang untuk membalaskan sesuatu hal yang pernah dilakukan kepadanya secara zalim, boleh dibalaskan secara setaraf. Lah tengeri dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini dawuhnya beliau. Wa yatafarra'u an hadhil mas'alah mas'alatu raddil uqubah idza tudiya 'alaika. Dan yang menjadi cabang daripada pembahasan ini adalah masalah raddil uqubah idza tudiya 'alaihi. Jadi mengembalikan sebuah balasan ketika dia itu dizalimi, disakiti secara zalim. Ada seseorang dari kita ditampar, dipukul, ditendang. Itu kita bagaimana membalaskannya? Maka di dalam ayat ini sudah disebutkan waman aqaba bimisli ma uqiba bihi summa buhi alaihi la yansurannahu. Jadi membalaskannya itu
summa bimisli ma uqiba. Misli itu kan pepadan, harus setara, harus sama. Melana beliau tahu al-haqqu subhanahu wa ta'ala wa khaliqun nafsi al-basyariyah. Huwa a'lamu binawazi'iha wa khalajatiha. Lidzalika abaha laka idza tada 'alaika an taruddal i'tida'a bimislihi hatta la yahtamilu al-ghadabu fi nafsik. Biar rasa marah itu tidak bergemuruh di dalam hati. Di anu kancamu, dikeplak kancamu cara bahasa kasarane ngomong, boleh untuk ngeplak balik. Cuma di sini dikatakan waqat yuntiju anhu ma huwa asyaddu wa ablahu fi ratil uqubah. Permasalahannya itu mulai timbul tatkala balasannya itu lebih keras. Gitu loh, kancane ngaplok mek sedengan plak ngene ya. Awak dhewe balase luwe banter. Napa awak dhewe balase luwe banter. Plak. Nah, ini yang menjadi masalah. Yubihu laka ar-radda bil misli litantahiya al-mas'alatu inda hadzal haddi wa la tatafaqam. Boleh untuk membalaskan, tapi sekali lagi dengan yang setara. Tidak boleh dengan yang lebih parah. Jadi nggak ada istilah pembalasan lebih kejam. Ya bahasanya ngono toh. Bahasanya kan wong akeh-akeh kan nyebutnya kan biasanya pembalasan lebih kejam. Nggak ada istilah pembalasan lebih kejam, itu nggak ada. Harus setara. Tujuannya nopo kok diperbolehkan dengan pembalasan yang setara? Tujuannya nopo? Tujuannya cuma satu, yaitu supaya masalah ini selesai dan tidak berbuntut panjang. Faman darabaka darbatan falaka an tunafisa an nafsika wa tadribu mislaha. Barang siapa yang memukul diri kamu, maka boleh kamu untuk membalas pemukulan tersebut. Tapi sekali lagi harus sepadan. Nah, lakin tadzakkar al-misliyah huna. Ingat masalah kesetaraan. Harus sepadan, jangan sampai lebih. La budda an takuna tammatan, harus sempurna. Seperti yang didawuhkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kamu mau membalaskan, hendaknya balaslah dengan yang setara, jangan melebihi. Lah, permasalahannya di sini. Siapa yang dari kita yang mampu membalaskan dengan pembalasan yang sama? Oh, dikeplak ambek kancane, plak ngene. Terus marah balasnya kira-kira bisa memastikan bahwa balasan kamu itu sama benar-benar sepadan. Kira-kira iso ora? Ora iso. Jelas. Wal tastati'u an tadbita hadil misliyah fatarud ta'adzur bata bi misliyah. Kira-kira mampu ora? Wahal kuwatuka kakuatihi, kekuatannya kamu itu sama? Apakah sama dengan kekuatannya orang yang memukul lebih awal tadi? Wahiddatun fi'alika firratika hiddatin fi'alihi, ketajaman daripada pekerjaanmu apakah sama dengan ketajaman orang yang mendolimi kamu lebih pertama? Walau hadasa wazita firattika natijata ghadabin madza taf'al atas mahullahu ayyarudda 'alaika hadiziyata am takuna anta dhaliman mu'tadiyan. Yes. Kalau nanti justru malah yang ada malah kamu lebih keras membalaskannya, yang ada masalah ini tidak selesai, malah berujung panjang. Seringkali niku wong ku lek bales iku atine mangkel, Pak. Toh, kon kesempatan jotos mesisan rada diketne titik. Awake kan kayak ngono to. Dilanjut no idzan madza yulji'uka misli hadhil mataha. Apa keperluan kamu? Apa kepentingan kamu untuk membalaskan dengan balasan yang seperti ini? Walaka fit tasamuhi sa'atun. Sedangkan kita di dalam memaafkan itu lebih jembar. Itu lebih enak untuk hati kita. Karena Allah Ta'ala dawuh di dalam kelanjutannya surat An-Nahl tadi, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Andaikan kalian kamu bisa bersabar, maka sabar itu merupakan hal yang lebih baik untuk orang-orang yang bersabar. Artinya ya apa? Berarti jalan keluarnya ya kalau kamu bisa membalaskan, ya balas saja. Minimal kalau kamu nggak bisa memastikan dengan balasan yang setara,
ya minimal kamu bisa memastikan balasan kamu tidak lebih kencang daripada tindakan zalimnya. Tapi bersabar itu lebih baik. Melainkan dengan dikatakan sering toh, dengan dikatakan kalian para ulama, idza qabaltal isaah bil isaah fa mata tantahi al isaah. Kalau kamu membalas tindakan buruk dengan tindakan buruk yang lain, maka kapan tindakan buruk itu akan selesai, terputus mata rantainya? Kamu disakiti oleh orang lain, kamu membalasnya dengan buruk, marongono terus. Ya, kapan akan terputus mata rantai tindakan keburukan ini? Niku ngoten nggih. Tapi lek sekirane bocah anjen kadang ya piye ya nyuwun sewu. Angin delok urip iki koyo-koyo ngene. Secara kaidah umumnya ya, secara kaidah umumnya. Orang yang suka melakukan tindakan dolim itu biasanya secara dohirnya ya, akan cepat tunduknya kepada orang yang lebih dolim. Apa? Akan lebih cepat tunduknya kepada orang yang lebih. Itu kaidah urip. Saya tidak membenarkan loh ya. Saya tidak membenarkan. Cuma kaidah uripnya seperti itu. Ono wong kok senengane jaraki ya, ganggu ya, ngantemi ya. Sekali-kali cawatasen ning bawah antar lek perlu sampai semaput. Mari dene. Kapok. Itu kaidahnya hidup. Wong sing dolim iku bakalan cepat tunduk kepada orang yang lebih dolim. Tapi juga bisa tunduk kepada orang yang sabar, itu bisa. Cuma butuh waktu yang lama sampai perasaan dia itu sadar. Wes ya, niku ngoten. Sehingga dulu diceritakan ada seorang Yahudi. Itu dia menuntut kepada alladzi qala li talibid-dain. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini ditagih hutangnya. Ya. Kemudian li talibid-dain in ta'akharta fis sadati ashtaritu alaika an akhudha ritlan min lahmika. Tengriki akan ada seorang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini menjadi penengah-nengah daripada dua orang yang berseteru perihal hutang. Yang satu ini memiliki hutang, yang satu memiliki piutang. Akhirnya nopo orang Yahudi ini berkata, "Idza ta'akharta fis sadat ashtaritu 'alaika an akhudha ritlan min lahmika." Awas yo, kalau sampai kamu sudah jatuh tempo, kamu belum mendapatkan, kamu belum membayar saja padahal sudah jatuh tempo, niscaya akan aku ambil satu ritel daripada daging kamu. Secara saiki tak cukup toko dagingmu sak kilo kan yo. Orang ndang bayar. Marangatan wajah waktu sadat walam yufi al-madin. Sudah datang waktunya membayarkan, sudah jatuh tempo, tapi dia tidak membayarkan juga. Farafa'u ad-da'in ilal qadi. Ini orang yang punya piutang itu melaporkan kepada qadi wa akhbarahu bimasyaratu alaihi. Dia menghabarkan bahwa aku sudah mensyaratkan kepada orang yang punya hutang ini, kalau sampai dia nggak bayar, akan saya ambil 1 kilo daripada dagingnya. Maka qadinya tegas dan kebetulan cerdas juga. Qadinya berkata seperti ini. Naam min haqqika an ta'khudha ritlan min lahmihi lakin bidarbatin wahidatin bisikini ta'khudhu ritlan in zata au naqasa akhadnahu minkah. Nah, ini sing jenenge qadi iki mang ya rada cerdas. Qadinya ngomong seperti ini kepada si orang yang punya piutang tadi. Ngomongnya kayak ini. Ya, oke, saya iyakan syarat kamu bahwa kamu nanti boleh gara-gara dia tidak membayarkan hutangnya padahal sudah jatuh tempo, kamu menyaratkan boleh untuk mengambil dagingnya 1 kilo. Oke, ambilin dagingnya 1 kilo. Tapi syaratnya siji. Mengambil daging 1 kilonya itu dengan 1 kali pukulan. Menggunakan pisau. Dan jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau sampai lebih, akan aku lakukan juga kepada kamu. Saya ambil juga daging kamu. Ya akhirnya kawani Pak. Sing jenenge orang yang memiliki hutang ini nggak berat. Karena nopo? Karena sulitnya yang namanya al-misliyah, kesepadanan di dalam membalaskan itu sangat sulit.
Melakno iku mang. Konsep mek iku mang lho, Pak. Ini jenenge balas membalas. Iku sering kalinya lebih ataupun kurang. Lek kurang awakmu selamat, maksudnya dianggap kamu tidak melakukan tindakan dolim. Jadi kalau lebih, itu namanya tindakan dolimnya terjadi pada kelebihannya itu. Bon, melakno teng mriki dilanjutaken wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Memang balasannya tindakan buruk itu ya tindakan buruk yang lain tapi sepadan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Tapi niki Allah Ta'ala tetap ndawaken watang awak dhewe wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, ya. Wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan terhadap para manusia. Jadi cara bahasa niki kelasnya loro loh ya. Pertama, taraf yang paling bawah sendiri adalah al-kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan emosi. Orang yang menahan emosi itu berarti belum memaafkan, mek ditahan tok. Tapi ternyata Allah Ta'ala si endawi mana? Ojo mek gur mbok tahan tok. Tapi wal afina anin nas. Harus bisa memaafkan. Coba maafkan Pak, nahan emosi tok iku rasane apa tindak umum. Dan niat dikongkon tahan emosi kemudian dimaafkan. Cara istilah ngono ya, mari ditahan emosi ini dimaafkan itu tengere digua rasa amarah, rasa ingin balas dendam yang ada dalam hati digua daripada hati. Iya, apa tenanan. Malah dulu diceritakan Al Habib Muhammad Al Haddar itu ayah mertuanya Habib Umar. Ayah mertuanya Habib Umar yang bernama Habib Muhammad Al Haddar, ayah mertua sekaligus guru. Namun salah niku beliau dawuh suatu ketika beliau itu pernah berada di dalam masjid. Kemudian ketika beliau menyampaikan tausiah dan seterusnya, setelah menyampaikan tausiah dan juga dakwah, beliau itu tiba-tiba ada salah seorang yang mencaci maki beliau. Cuma beliau itu diam saja pada waktu di masjid. Nggak membalaskan, cuma diam saja. Kemudian tidak membalaskan juga, pokoknya cuma diam tok. Setelah diam, beliau pulang ke rumah, kemudian beliau nang sinten iki jenenge para penderek beliau. Ngomong ini, aku menyesal aku. Aku menyesal aku. Cara pemahaman awak dhewe no menyesali gara-gara apa iku jenenge nyapa ora dijotosi ya. Kan ngono to. Tapi ternyata setelah ditanya beliau napa jenengan menyesal pripun? Kan jenengan wau teng ngrika ketika jenengan dicela, dicemooh, diolok-olok, kan jenengan mampu menahan emosi nih jenengan. Kan pun saya. Kenapa jenengan kok malah menyesal? Iya, aku menyesal. Soalnya apa? Aku baru saja bisa memaafkan ketika saya berada di dalam rumah. Saya belum bisa memaafkan mulai semenjak di sana. Kelasnya para wali, Pak, wali-wali berat ya, ngene iki ya. Jadi tidak memaafkan semenjak kejadian, itu beliau menyesal. Karena kaidahnya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ia menahan amarah juga memaafkan. Pun niku ngoten. Kita lanjutkan tentang ayat yang mriki. Summa buhiya alaihi. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Summa buhiya alaihi, kemudian dia didolimi minhum aidulima bi ikhraji min manzilim, mereka itu didolimi dengan cara dikeluarkan daripada rumah mereka. Yang surahunallah, niscaya mereka akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sungguh Allah Ta'ala benar-benar akan menolong mereka. Artinya ya nopo ngriki dingendikaaken artinya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa mereka walaupun mereka itu di tanda kutipnya ya, tanda kutipnya mereka itu cara bahasanya teng mriki
niscaya mereka akan mendapatkan pertolongan daripada Allah. Ay yang suruhu alal mu'tadi alladzi lam yartadi hukmullahi fi raddil uqubah bimisliha. Nah, kalau daunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tahu seperti ini. Maksud daripada la yang surannahullah, korelasi ayatnya adalah ini loh. Tengriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim qauluhu la yang surannahullah. Ya ini loh. Jadi artinya ini merupakan sebuah janji daripada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan menolong terhadap mereka. Terus dilanjutkan innallaha la'afuun ghafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha memaafkan ay anil mu'minin, ya, maha memaafkan, ghafurun sekaligus yang maha mengampuni, lahum an qitalin fi syahril haram, mengampuni dan memaafkan daripada orang-orang mukminin yang melakukan peperangan di dalam bulan Muharram. Yes. Ini loh yang perlu digarisbawahi. Di awal ayat Allah Ta'ala itu memperbolehkan yang namanya sebuah balas membalas dengan yang sepadan. Waman aqoba, ya, waman aqoba bimisli ma uqiba. Itu di awal ayat. Tapi di ending ayatnya Allah Ta'ala tetap memungkasi ayat ini dengan dawa innallaha la'afuun ghafur. Allah Ta'ala itu loh maha pemaaf, ya, sekaligus juga zat yang memaafkan, zat yang mengampuni sekaligus juga memaafkan. Mulane ngriki teng ayat lain dingendikaken faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Faman afa barang siapa yang bisa memaafkan, wa aslaha dan dia bisa memperbaiki kondisi, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Kalau dalam ayat lain juga disebutkan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalian memaafkan itu lebih dekat dengan tindakan takwa. Wong misalnya puro itu lebih dekat dengan tindakan takwa daripada orang yang ingin membalaskan tindakan tersebut. Tadi ini korelasinya seperti itu, nggih. Pun kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan. Dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wa annallaha sami'un basir. Dzalika, pertolongan tersebut, bi annallaha yulijul laila fin nahar. Itu sebab Allah Ta'ala itu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memasukkan malam kepada siang di dalam siang dan memasukkan siang di dalam malam. Senep. Artinya bagaimana? Allah Ta'ala masukkan malam di dalam siang, masukkan siang di dalam malam. Ayyudkhila kullan minhuma fil akhar. Yakni Allah Ta'ala itu memasukkan masing-masing daripada malam dan juga siang di dalam yang lainnya. Bi ayyazi dabi. Gambarane Allah Ta'ala itu menambahkan tiap-tiap daripada masing-masing malam dan juga siang dengan yang lain. Wa dzalika min athari qudratihi ta'ala allati biha an-nasru. Itu loh salah satu bentuk betapa kuasanya Allah Ta'ala, dan dengan kekuasaan itu Allah Ta'ala mampu memberikan sebuah pertolongan. Wa annallaha sami'un ay du'a'al mu'minin basirun ay bihim haitsu ja'ala fihim al-iman fa ajaba du'a'ahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar terhadap doanya para mukminin sekaligus melihat terhadap mereka. Haitsu ja'ala fihim al-iman. Allah Ta'ala menjadikan iman di dalamnya sehingga Allah Ta'ala mengijabahi terhadap doa mereka. Artinya berarti begini. Allah Ta'ala ingin menjelaskan betapa Allah Ta'ala itu maha kuasa untuk menolong terhadap orang-orang beriman yang sedang ditolimi. Hari ini dikatakan Allah Ta'ala itu mampu untuk memasukkan malam di dalam siang, masukkan siang di dalam
malam. Maksudnya piye? Itu menambahkan satu tiap-tiap dari masukkan tiap-tiap daripada malam dan juga siang kepada yang lainnya dengan gambaran menambah. Gampangane ngomong ngeten lho, bahasane ben tak ngel-ngel ben paham. Sing jenenge malam dan juga siang itu durasinya tidak ada yang sama. Waktu kan jelas, waktu itu 24 jam. Tapi di belahan bumi mana kamu bisa melihat bahwa yang namanya malam itu setara jumlahnya dengan yang namanya siang. Nang dia kayaknya. Kalau nggak malamnya yang lebih lama ya berarti pasti siangnya yang lebih lama. Kalau di Indonesia ini termasuk yang lebih lama adalah siangnya. Siangnya sampai 13 lebih berapa menit. Kalau malamnya nggak sampai 12 jadinya. Men bisa lihat. Nah saya kilo, sampean bisa lihat mulai dari subuh sampai maghribnya itu, sampean bisa lihat sendiri. Lah makanya yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail itu maksudnya seperti itu. Bahwa Allah Ta'ala itu memasukkan malam di waktu siang. Berarti siangnya lebih lama karena durasi malamnya dimasukkan ke waktunya siang. Wa yulijun nahara fil lail dan memasukkan waktu siang ke waktu malam. Berarti malamnya lebih lama di belahan bumi sana. Saya nggak tahu ya. Sampai lihat nanti sampai cek sendiri. Di belahan bumi sana ada yang hampir 24 jam itu malam. Siangnya itu cuma beberapa jam. Itu ada. Di waktu yang paling enak is Indonesia paling jari aku tapi ya. Waktu yang normal, mendekati normal. Waktu siang dan juga waktu malamnya hampir setara. Mendekati normal. Paling enak Indonesia. Waktu-waktu kono itu waduh rancu antara siang dan juga malamnya itu. Wes tapi nyuwun sewu, bahasa kasaran ngomong, kerancuan itu bukan karena Allah Ta'ala tidak mampu, tapi justru bukti bahwa Allah Ta'ala itu mampu. Kudroh, maha kuasa. Pun, nangriku ngoten. Melano nanti kalau membahas masalah hukum fikih ini yo. Kalau membahas hukum fikih ini, nanggo terus pripun kalau di daerah-daerah yang malamnya lebih lama daripada siangnya mek 2 jam. Ono siangnya cuma beberapa jam enak lah. Terus engko salat piye? Salat zuhur, salat asar, salat subuh. Engko piye lah. Itu nanti pembahasannya di dalam oke. Pun wa anallaha sami'un aitu al mukminin. Basirun dan Allah Ta'ala itu maha mendengar terhadap doanya para mukminin. Basirun sekaligus Allah Ta'ala maha melihat, maha mengawasi, maha melihat terhadap para mukminin dengan gambaran Allah Ta'ala menjadikan di dalam mereka iman dan Allah Ta'ala mengijabahi terhadap doanya. Esto Allah Ta'ala niku midanget Pak dumateng dungane awak dhewe. Karena kula pun balik matur niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pokoknya ndonga urusan masalah diijabah apa ora, insyaallah diijabah kalian Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala dawuh ndonga sapa sira kabeh niscaya aku akan mengijabahi. Cuma kalau itu benar-benar kita sudah memenuhi syarat dan cara mengijabahinya Allah Ta'ala itu dengan cara yang dikehendaki Allah, bukan cara yang dikehendaki oleh kita. Mana niki terakhir nih cara bahasanya. Niki sering kula mireng niki didhawuhi Gus Mamnun, Gus Makmun. Beliau niku sering, pokoknya lek awakmu iku ndonga, iku tengere Gusti Allah bakal ijabah. Lek awakmu ndonga tengere Gusti Allah ijabah. Karena para sufiyah niku ndawuhaken. Laulam turid nailama arju wa atlubuhu
min faidi judika ma alhamdani talaba laulam turid nailama arju wa atlubu. Andaikan engkau tidak menginginkan agar aku memperoleh apa yang aku doakan, apa yang aku minta kepadamu, niscaya laulam turid nailama arju wa atlubu min faidi judika, dari lumebere kalomanan panjenengan, ma'alhamtani talaba, niscaya engkau tidak akan mengilhamkan kepadaku untuk berdoa. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau panjenengan ilhamkan kepadaku untuk berdoa meminta sesuatu, itu tandanya berarti engkau menghendaki aku mendapatkan terhadap hal tersebut. Ya, niku sing sering didhawuhaken. Allahu lam turid naila ma arju atlubuhu min faidi judika ma alhamtani talabah. Bon, lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Al-Hajj ayat 62. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dzalik, pertolongan tersebut, bi anna Allaha huwal haqq, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang hak, zat yang maha benar dan yang tetap. Karena ma yad'una min dunihi wal batil, dan sesungguhnya perkara yang mereka sembah dari selainnya Allah berupa berhala-berhala itu merupakan hal yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Nangriki ingin dikatakan dzalik ay dzalikan nasru aidon, pertolongan yang diberikan oleh Allah itu merupakan sebabnya adalah bi anallahu wal haqq wa isabitu, Allah Ta'ala itu adalah zat yang hak, zat yang benar. Wa nama yad'una bil ya'i wa ta' ya'buduna min dunihi wa wal asnam, dan sesungguhnya perkara yang mereka orang-orang kafir sembah dari selainnya Allah berupa berhala-berhala itu merupakan huwal batil, bahwa itu merupakan perkara yang batil. Wa annallaha huwal aliyyu ay al-ali ala kulli syai'in bi qudratihi, Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha tinggi. Maha tinggi dengan iki artinya maha tinggi atas segala sesuatu dengan kekuasaannya. Jadi tinggi itu jangan diartikan berarti tinggi nang langit nang anu, jangan. Karena semua orang paham bahwa tinggi itu enggak harus dengan tempat. Nah, tinggi itu enggak harus dengan tempat. Orang yang jabatannya tinggi juga disebut dengan tinggi, ya kan? Jadi yang namanya tinggi jangan sampai difahami bahwa itu dengan tempat, bahwa itu dengan apa namanya ini. Ana tengeri diartikan ay al-ali ala kulli syai'in bi qudrati, yang maha tinggi atas segala sesuatu dengan kudrahnya, dengan kekuasaan. Begitu juga al-kabir, zat yang maha besar. Besar ini jangan diartikan berarti besar, ya gak boleh. Kullu ma khatara bi balika fa Allahu laisa kadzalik. Setiap perkara yang mulai digeridukan oleh syaitan, diwaswaskan oleh syaitan kepada hati kita, maka yakin bahwa Allah Ta'ala itu tidak seperti itu. Besar itu enggak berarti besar itu buatan. Artinya besar itu adalah alladzi yasgharu kullu syai'in siwa. Jadi sebuah, yaitu zat yang membuat perkara yang selainnya itu menjadi merasa kecil. Presiden Pak, masih presidennya gak gede, sedengan naik. Tapi lek ketemu ambek camat, ketemu ambek bupati, wali kota, gubernur, kabeh akan merasa kecil. Jadi besar pun juga bukan masalah postur, tapi bisa dari segi jabatan, bisa dari dalam hal ini adalah membuat selainnya itu menjadi merasa kecil, merasa hina, menjadi hina.
Pun ngriki tinggal akan ngaten secara garis globalnya ngaten. Jadi bolak-balik nah pun kula aturaken pertolongannya Allah taala itu di luar nalar kita. Ya. Allah taala ini nek nulung niku carane gampang. Ya, tidak seperti pertolongan-pertolongan negara barat. Kalau pertolongan-pertolongan negara barat itu menggunakan Iron Dome, dibantu dengan yang namanya apa? Tank, kemudian pesawat jet tempur, itu pertolongan-pertolongan ala orang-orang barat. Tapi kalau pertolongannya Allah Ta'ala itu dengan sebuah hal yang sifatnya di luar nalar, di luar daripada napa namanya taktiknya seorang manusia. Pun sering kalau maturaken tentang kitab Burdah, dzannul hamama wa dzannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Dalam hal ini yang diambil contoh, ini kan sering tadi sampai akan kalau ingin mirengaken niki dawuh Habib Umar pas waktu teng Monas, beliau dawuh nu ya gampangane ngomong, kalau orang-orang barat sana melindungi, memberikan pertolongan dengan pertolongan taktik yang sangat besar dan juga canggih, maka Allah Ta'ala dalam melindungi cukup dengan sebuah hal yang dianggap paling lemah di antara para manusia, di antara alam semesta. Ya itu tadi sebenarnya diawakan dalam Burdah. Dzannul hamama wa dzannul ankabu ta'ala khairil bahri yati lam tansuj wa lam tahumi. Dzannul hamama. Pada waktu itu Kanjeng Nabi dan Yasin Abu Bakar As-Siddiq berlindung di dalam gua. Ya. Hari ketika akan bahwa yang namanya apa? Laba-laba itu tansuj atau membuat sarang laba-laba. Dan di atasnya gua itu ada al-hamam atau sebuah burung doro. Hamam itu burung doro. Mereka menyangka, orang-orang kafir menyangka bahwa yang namanya burung dara dan juga sinten iki jenenge laba-laba itu tidak melindungi terhadap Kanjeng Nabi. Omongannya orang-orang. Jadi orang-orang itu menyangka, sebagian orang kafir menyangka, oh Muhammad iki ono nang jerone gua. Maka yang satu menjawab, oh kon iku goblok anjene. Iki ngono sarang laba-laba wis ono sak gurunge mbahmu lahir. Mereka menyangka dzannul hamama wa dzannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tadzuj wa lam tahum. Ya. Mulane dilanjutaken teng Burdah, wiqayatullahi aghna min mudha'afatin minad duru wa an'alin minal utumi. Pertolongannya Allah Ta'ala itu membuat seseorang itu tidak membutuhkan dari yang namanya mudha'afatin minad duru. Mudha'afatin minad duru itu artinya baju perang yang double-double. Pokoknya lawat wis oleh pitulungi Gusti Allah, gak perlu nggak baju perang yang double-double. Zaman dahulu kepinginan itu ya pakai baju perang. Pakai baju perang itu sekalipun pedang yang apa iki bahasanya? Pedang yang sangat lincip itu gak iso nembus sing jenenge aduru atau baju perang yang terbuat dari besi, rantai besi. Gak tembus. Wa an'alin minal utumi. Dan membuat seseorang yang sudah mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala tidak membutuhkan benteng-benteng yang tinggi. Ora perlu Pak Isa. Allah Ta'ala melindungi Kanjeng Nabi hanya dengan yang namanya napa? Sarang laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Perlu kalian ketahui, ingin dikatakan wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Bahwa auhanal buyut, selemah-lemahnya rumah adalah labaitul ankabut, adalah rumahnya laba-laba. Gusti Allah melindungi, memberikan pertolongan
kepada Kanjeng Nabi dengan sebuah perkara yang dianggap sangat lemah, sangat rentan. Rupane sarang laba-laba. Iki bedane. Lek perlindungan Gusti Allah, perlindungannya orang-orang barat. Perlindungannya manusia, lek perlindungannya manusia itu dengan golongannya yang sangat banyak, ya. Dengan peralatannya yang tajam-tajam dan mengerikan. Tapi Gusti Allah wa in auhanal buyuti la baitul ankabut. Pun tengah iki ngendikaken ngoten. Dari pertolongan ini karena Allah Taala itu adalah zat yang hak, dan apa yang mereka sembah berupa minal asnam dari selainnya Allah Taala berupa berhala-berhala itu adalah perkara yang batil. Aizail. Ini perkara yang pasti akan sirna, pasti akan ya Allah ya Rabbi ya Karim, pasti akan napa bahasane sirna lah. Wa anallaha huwal aliyyu ayil alim ala kulli syai'in fi qudratihi al kabir alladhi yasgharu kullu syai'in siwahu. Dan ngeriki dingendikaken satu pesan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi mengenai asma'nya Allah Ta'ala yang berupa Al-Kabir. Al-Kabir ini tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kenapa kok di sini sifatnya Al-Kabir bukan Al-Akbar? Kalau adzan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pakai akbar yang maha sangat besar. Kalau Al-Kabir kan maha besar gitu saja. Itu kenapa? Apa bedanya? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa min asma'ihi ta'ala al-kabir. Termasuk daripada asma'nya Allah Ta'ala adalah al-kabir yang maha besar. Wala naqulu akbar illa fil adzan. Kita nggak akan mengucapkan sifatnya Allah Ta'ala itu akbar kecuali hanya di dalam adzan. Dan juga wa fi iftitahis shalah. Dan juga dalam pembukaannya salat. Iling-ilingan. Sifat Allah Ta'ala akbar itu diucapkan cuma pas waktu adzan karo pembukaan sholat. Nyapa? Kok khusus dua hal itu, yang lainnya kok mboten? Wal ba'du yadunnu anna akbara ablahu fil wasfi min kabir lakin hada ghairu sahih. Sebagian orang menyangka bahwa lafaz akbar itu lebih mubalaghah daripada lafaz kabir. Padahal ini merupakan sebuah pemahaman yang tidak benar. Li'anna akbar madunahu kabir. Karena akbar itu bukan berarti yang lebih bawah itu lafaz kabir. Kenapa? Innama kabirun muqabiluhu sohirun. Karena kalau kabir itu pembandingnya atau antonimnya adalah sohir. Maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang al-kabir wa madunahu wa ma'adahu sohir. Dan perkara yang selainnya Allah semuanya itu sohir. Paham murah? Artinya jangan sampai diartikan akbar itu merupakan zat yang maha lebih besar. Karena pemahamannya kalau ada yang maha lebih besar berarti ada yang sama-sama besar. Ini pemahaman yang salah. Karena selainnya Allah Ta'ala semuanya sohir. Selainnya Allah Ta'ala nggak ada yang kafir. Semuanya itu sohir. Nah terus fungsinya akbar itu apa dalam adzan dan ya iftitahus sholah? Artinya adalah amma hina yunadika wa yastad'ika li ada'i faridatillah yaqulu Allahu akbar. Adapun tatkala Allah Ta'ala itu memanggil kita pas waktu adzan dan juga nanti di permulaan sholat itu kok menggunakan kalimat Allahu Akbar karena li'anna harakatal hayati wa dururiyatil aisi indallahi amrun kabirun wa amrun hamun la yufal. Karena pergerakan hidup dan juga urusan mencari penghidupan, bahasanya katanya ya, mencari uang untuk kehidupan. Menurutnya Allah Ta'ala ini merupakan perkara yang kabir, perkara yang besar. Yang mana wa amrun hamun la yufal, ini juga perkara yang penting yang tidak bisa dilupakan. Artinya kerja, ya,
kemudian tersibukkan dengan hal-hal apa, itu semua adalah perkara yang kabir, perkara yang besar, perkara yang penting menurutnya Allah Ta'ala. Sehingga ya apa? Lakin ingkanat harakatul hayat wasa'yu fiha amran kabiran fallahu akbar. Tatkala yang namanya mencari uang itu memang perkara yang agung di sisinya Allah, merupakan perkara yang penting, maka perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya fallahu akbar. Maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang lebih besar, zat yang lebih harus kita pentingkan. Farabbuka yukhrijuka lis-salati min amalin wa yad'uka ba'daha ilal amali. Maka Allah Ta'ala adalah zat yang mengeluarkanmu ya menuju salat, dari pekerjaanmu menuju salat, dan dari salat Allah Ta'ala mengeluarkanmu kembali menuju pekerjaan. Kamu ini ora paham. Paham perut aja. Bedanya Allahu Akbar karo Allahu Kabir di bahasanya. Sebenarnya intinya jangan sampai akbar itu dimurati lebih besar. Karena selainnya Allah Ta'ala itu semuanya adalah sohir. Nggak ada yang kabir. Terus kenapa kalau dalam adzan dan juga dalam permulaan sholat itu kok Allahu Akbar bukan Allahu Kabir? Alasannya adalah karena yang namanya sebuah mencari kehidupan, kerja kemana ngomong. Kerja itu merupakan sebuah perkara yang kabir, sebuah perkara yang amrun hamun, perkara yang besar, perkara yang penting di sisinya Allah. Raisa wong ra kerja. Tapi tatkala kita itu sedang berada di dalam kesibukan kerja, maka perlu kita mengingat bahwa ada sebuah hal yang lebih besar di sisinya Allah. Ada hal yang lebih penting, yaitu kita menghadap terhadap panggilan Allah dan menjalani, melakukan terhadap kefarduannya berupa sholat. Itu loh. Ben awake dhewe paham lek kapan ngono kuwi Allah Ta'ala itu adalah zat yang lebih besar daripada apa yang sedang kita sibukkan berupa pekerjaan itu tadi. Dan Allah Ta'ala ini sangat adil. Artinya bagaimana? Allah Ta'ala mengeluarkanmu dari pekerjaan menuju sholat dan mengeluarkan dari sholatmu menuju pekerjaan. Apa dalil Qur'annya? Tadi sudah jelas. Allahu Akbar itu artinya biar kamu itu keluar dari pekerjaan kamu menuju yang namanya sholat. Mulane asline kula lek angen-angen iku ya asline ngene, Pak. Asline lek dipikir-pikir ngono ya. Kaya iku mustahil, salat ora khusyuk iku rasane kaya mustahil. Walaupun sebenarnya ternyata realnya sulit ya, tapi seolah-olah itu hal yang mustahil karena kan sebenarnya kan begini. Allah Ta'ala itu kan mewajibkan terhadap kita yang namanya salat agar kita itu terlepas dahulu daripada segala urusan duniawinya kita. Paham ora maksudnya? Ya. Pikiran kita yang katanya lelah dengan kehidupan dunia. Hati kita yang katanya sudah letih memikirkan hal-hal duniawi. Tubuh kita yang katanya sudah sangat capek untuk memikirkan hal-hal yang namanya duniawi. Oleh karena itu Allah Ta'ala ingin membuat kita itu rehat. Pikiran kita itu rehat dari hal-hal duniawi, hati kita rehat daripada hal-hal duniawi, dan tubuh kita rehat daripada hal-hal yang duniawi juga. Sehingga membuat kita nanti lebih tenang. Nyatane kok aneh awak dhewe iku. Wis dikongkon rehat teko dunya, urusan dunya, tapi nang jerone salat sik mikiri urusan dunya. Gambaran maksudnya Karena awak dhewe kan aneh kan kaya ngono kuwi to. Awak dhewe iki dikongkon salat, iki tujuane ben rehat dari urusan dunia. Makan les awak dhewe salat Allahu Akbar tekeken urusan dunia wis tekeken dhisik. Allah Ta'ala itu menginginkan kita agar rehat daripada urusan dunia, gak usah dipikiri dhisik. Ditekek dhisik. Sakurnya melafatkan Allahu Akbar, tekek dhisik urusan dunia. Perkara-perkara ruwet apa kono lah. Ditekek dhisik. Iki urusan duniane wayahe ditekek dhisik. Konsen. Itu yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita diperintahkan. Yang katanya kamu letih dari urusan dunia, nyatanya kamu malah
memaksakan diri untuk terus memikirkan hal duniawi tersebut. Aneh. Mulanya Allah Ta'ala ingin mengeluarkan kamu dari pekerjaan kamu, ya, direhatkan dulu pikiran kamu, hati kamu, badan kamu, direhatkan daripada urusan-urusan duniawi, ditekek dhisik perkarane, marongono salat. Wes, mari rehat dari urusan duniawi, ya katakan 5-10 menit. Pikirannya wes tenang, pikiran duniawi ini memang mari ditekek, wes tenang. Marono sudah refresh lagi. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan bekerja lagi. Malah dengar iki dikatakan tentang surat Al-Jum'at ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai menunaikan yang namanya sholat, maka berpencarlah kamu ke buminya Allah dan hendaknya kamu mencari daripada anugerahnya Allah. Gampangane murad, wis lek mari sholat kerja maneh. Fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi, lek wis mari sholat wis kono kerja maneh. Oh, dadi niku sing penting awak dhewe perlu dieling-eling. Di sholat itu tujuannya adalah untuk merehatkan kita dari urusan-urusan dunia, pikiran-pikiran dunia, lelah letih hal-hal dunia. Tapi nyatanya kita kan selama ini kurang memahami daripada hikmahnya Allah Ta'ala yang seperti ini. Kita malah menganggap yang namanya sholat itu malah beban. Beban kedua, wah kleru Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan hendaknya kamu semua meminta pertolongan dengan yang namanya sabar dan juga salat. Pun niku ngaten, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Surat Al-Hajj ayat 63. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.